Kita lanjut ya analisisnya tadi menggunakan diagram yang disederhanakan. Nah, kita sekarang memfokuskan perhatian pada eh, potongan dua berkas ini. Nah, ada bentukan segitiga siku-siku di bagian kiri. Oke, nah sudut yang jadi perhatian kita adalah theta. Theta ini kita bisa mengungkap identitas sinus untuk sudut theta. Sinus itu kan depan dibagi miring. Nah, depannya theta ini kan delta L. Miringnya bagi theta itu jarak antara S1 dan S2. Padahal S1 dan S2 ini kan kalau lihat diagram di percobaannya jarak antar celah. Jadi sinus theta itu sama dengan delta L dibagi jarak antar celah. Kita pindah ruas sedikit sehingga didapat hubungan bahwa ternyata beda lintasan R1 dan R2 itu sama dengan D sinus theta. Oke, inilah rumusan yang bisa dikatakan dasarnya tuh ini sebenarnya. Nah, yang menentukan kapan jadi terang, kapan jadi gelap, itu delta L. Ada hubungan antara delta L dengan lambda. Jadi, kaitan antara delta L dengan lambda akan menentukan apakah pola pada layar itu, jadi di titik P itu jadinya apa? Jadinya maksimum kah, terang, atau jadi minimum, gelap. Nah, di bawahnya ini. Jadi, dasarnya yang pertama tadi ya, yang kotak pertama itu, delta L itu sisih lintasan, D itu jarak antar celah, theta itu sudut posisi. Nah, yang di bawahnya, ini membahas kasus ketika si di titik P terjadi pola terang. Pola terang akan terjadi kalau selisih jarak R1 dan R2 itu merupakan kelipatan bilangan bulat dari lambda. Artinya ini seolah-olah dua gelombang ini, kok katakan dua gelombang karena R1 dan R2 itu kan dua sinar. Dua sinar berarti dua gelombang. Kalau sampai beda jaraknya M lambda, sekian lambda, maka seolah-olah ada penjumlahan dua gelombang yang satu digeser sebesar lambda. Gelombang yang geser sejauh lambda itu sama saja dengan dirinya, jadi saling menguatkan. Ini kalau di diagram yang tadi di kurva tadi seperti fungsi yang dijumlahkan dengan fungsinya dirinya sendiri. Jadi ini kasus pertama. Kalau sampai ada D sinus theta sama dengan M lambda, akan terjadi pola terang atau pola saling menguatkan. Bahasa kerennya interferensi konstruktif. Nah, yang bawahnya ini kasus kedua. Jadi kasus umum itu yang pertama, yang kotak kedua ini kasus saling menguatkan, yang kotak ketiga ini kasus saling melemahkan, saling meniadakan. Tadi di grafik itu kan pola saling melemahkan terjadi ketika gelombang dijumlahkan dengan gelombang lain yang bergeser 180 derajat. Sekarang bayangkan kalau satu putaran, satu siklus itu kan 360 derajat. Kalau terjadi beda fase 180 derajat, itu maknanya adalah dia geser setengah lambda, dia geser setengah gelombang. Nah, itu sebabnya ada suku setengah di sini. Jadi kotak ketiga itu membahas kapan terjadi pola gelap atau pola minimum. Jadi P ini akan minimum kalau dipenuhi hubungan ini. Oke, ini jadi kita biasanya tidak mencari data L sih. Biasanya kita fokusnya pada ruas tengah dengan ruas kanan. Kita biasanya diminta mencari theta. Jadi setinggi apa sih terjadi pola gelap? Setinggi apa sih terjadi pola terang? Begitu. Kalau di tengah-tengah pasti terang. M ini bervariasi ya. Jadi M itu bilangan bulat. Jadi coba kita ke kotak yang kedua. Kalau M-nya 0 tuh maksudnya terang pusat. Kalau M-nya 1 maksudnya terang yang pertama. Bisa di atas tengah atau di bawahnya tengah. Kalau M-nya 5 ya berarti terang kelima. Seperti itu. Kan ada pola terang gelapnya terus-terusan itu. Nah, sama atau serupa dengan kasus yang gelap. Kalau M-nya yang gelap dimulai dari 1. Kan nggak ada yang namanya gelap pusat karena pusatnya pasti terang. Jadi M dimulai dari 1. M1 maknanya pola gelap yang pertama. M3 berarti pola gelap yang ketiga. Seperti itu ya. Itu yang bikin kita bingung di persoalan interferensi. Kita sering kacau terang kelima itu maksudnya bagaimana?
gelap ke 1 itu maksudnya bagaimana? Jadi maksudnya kita akan masukkan kesekian itu sebagai M ini. Oke, jadi dua inilah rumusan yang akan kita sering gunakan dalam persoalan. Berikutnya cek yang kotak keempat ini. Ini penyederhanaan berikutnya. Kadang-kadang kan dan sebelumnya tadi kan dah aku singgung bahwa untuk menyatakan posisi titik P itu kita bisa menggunakan Y atau ketinggian, bisa juga menyatakan dalam sudut. Sudutnya seperti apa sih? Jadi sudutnya itu theta ini dibentuk antara P, tengah-tengah antara dua celah, terus garis mendatar ke layar. Nah, sudutnya berapa? Begitu. Nah, sinus theta itu nilainya hampir sama dengan tangan theta. Ini penyederhanaan. Sinus itu nggak mungkin sama dengan tangan ya. Berbeda, definisinya aja beda ya. Sinus kan depan bagi miring, tangan tuh depan bagi samping. Tetapi untuk sudut yang kecil. Jadi ingat untuk sudut yang kecil. Bayangkan P itu bukan se ekstrim ini, tapi P itu agak rendah. Kalau P-nya rendah, maka depan bagi miring itu hampir sama dengan depan bagi samping. Jadi miringnya hampir sama dengan samping. Jadi ingat pada kasus sudut yang nggak terlalu besar, itu sinus hampir sama dengan tangan. Kalau kita pakai tangan, enak nih ngitungnya. Karena tangan itu, lihat pada diagram, tangan itu depan bagi miring. Depannya Y, miringnya, bukan miringnya, samping. Sampingnya adalah D kapital. D kapital itu jarak dari celah ke layar. Ini dia. Jadi sinus theta tadi dapat diganti menjadi Y per D. Akhirnya dapat dua kotak berikutnya. Jadi yang akan sering kepakai itu kotak 2 dengan kotak ketiga, keempat dengan kotak kelima. Ini penjelasannya. Jadi besaran-besaran inilah yang akan sering muncul di persoalan. Dan juga fokus ingat-ingat juga M. M itu maksudnya kesekian. Kalau pola terang, yang kotak keempat ini, yang rumusannya M lambda, M-nya paling kecil 0. 0 itu berarti terang pusat. Tapi kalau untuk pola gelap, nggak ada yang namanya M0. Jadi M-nya dari bilangan 1, dan seterusnya. Nah, nanti kita lihat contoh soalnya bagaimana. Tapi sebelumnya mau aku tunjukkan, ini interferensi itu penerapannya bagaimana. Nah, misalnya bisa kita lihat pada kasus. Oke, ini dia. Sekarang udah nggak terlalu populer ya. Kita kan kalau nyimpen file tuh bisa dengan flash disk. Atau kalau mau nonton video, film, bisa pakai streaming, pakai internet. Tapi kan dulu ketika belum populer flash disk, internet belum memadai, YouTube masih belum populer, itu kan film-film, video-video itu kan disebarkan dengan disk. Bisa dengan CD, bisa dengan VCD atau DVD, yang terbaru dengan Blu-ray disc. Nah, tapi prinsipnya sama saja. Itu di bagian bawah CD. Makanya CD nggak boleh kegores. Karena di balik atau di bagian bawah piringannya itu ada apa ya namanya? Ada ceruk-ceruknya, ada lekukan-lekukan. Nah, lekukan ini bukan hanya lekukan, semua daerah di bawah si piringan akan ditembak oleh laser, nanti pantulannya dibaca. Nah, nilai pantulannya itu akan berinterferensi dengan sinar yang datang, sehingga kalau terjadi pola saling menguatkan, itu akan dianggap sinyalnya kuat. Ketika dia masuk ke lekukan, itu nanti akan ada beda lintasan, sehingga ketika berinterferensi saling meniadakan. Jadi prinsipnya adalah ada sinyal atau nggak ada sinyal, dah gitu aja. Ada sinyal berarti ada pantulan yang diterima, bukan lekukan. Tapi kalau nggak ada sinyal pantulan, berarti dia lekukan. Nah, kenapa kok dinyatakan dalam ada dan tidak ada sinyal? Karena sinyal komputer itu kan pada dasarnya biner. 1 dan 0, ada dan tidak ada sinyal. Nanti sinyal biner ini diterjemahkan menjadi sinyal dalam bentuk video dan audio. Nah, itu sebabnya nggak boleh tergores. Nah, ketebalan lekukannya atau kedalaman lekukannya itu harus diatur tuh, harus menyesuaikan panjang gelombang si laser supaya akan terjadi pola minimum atau pola saling meniadakan. Nah, ini contoh penerapannya di teknologi optik CD. Walaupun sekarang udah nggak populer lagi.